lanjut, Vin. Oke, aman sih. Ya, tadi udah aku sedikit singgung nih tentang pergerakan ISG hari ini, Mm-mm. yang hari ini ditutup dengan candle hammer ya. Hmm. Hari ini di sesi satu kan sempat turun cukup dalam ya, mungkin di Betul. atas 0,5%, kemudian di akhir sesi tiba-tiba ditarik dengan membentuk hammer. Nah, kalau dari view-nya Ko Bernard sendiri gimana nih Ko? Apakah ISG akan kembali turun menguji support kuatnya yaitu di level 6.559 atau ini menjadi bottom nih hari ini? Gitu. Iya, harusnya sih kita ini udah minim overhang ya dari kondisi makro yang ada juga kita udah minim overhang. Kalau menurut saya pelemahan tadi pagi ini salah satu triggernya faktor politik sih. Mungkin kalau teman-teman sempat dengar ada bocoran dari salah satu pengacara ya yang juga aktif di politik bahwa pemilu ini akan jadi proporsional tertutup alias coblos partai. Hmm. Nah ini mungkin yang memberikan aroma yang sedikit nggak sedap terhadap iklim investasi di Indonesia karena itu dianggap kemunduran ya. Karena kita terakhir kali coblos partai itu pada waktu eranya Pak Harto ya. Jadi menurut saya sih ada sedikit banyak pengaruh di situ sih. Sehingga itu yang menyebabkan ada sedikit sell off dan merembet ke lain-lainnya. Tapi di akhir sesi tadi juga dibantu oleh Goto juga ya. Yang Betul. kita tahu bahwa Gotonya menguat cukup signifikan, jadi itu juga ikut mengangkat bursa sehingga bursa masih berada di level amannya 6680. Menurut saya sih masih akan bergerak sideways di area 6680 sampai 6720 ya saat ini. Jadi kalau dikatakan bottom, rasanya belum ini juga ya, kok ya. Kita masih lihat. Belum bisa diomong bottom, cuma menurut saya nggak ada trigger untuk naik dan nggak ada trigger untuk turun saat ini. Yes. Jadi sideways lah. Sideways. Iya, Hmm. cenderung minim sentimen juga ya Ko. Betul, betul, betul. Karena kalau kita tahu kemarin masalah debt ceiling pun di Amerika responnya bagus ya, bahwa udah ada kesepakatan walaupun belum detail ya, tapi at least udah disetujui untuk melonggarkan debt ceilingnya lagi gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih ini udah terekspektasi ya, nggak mungkin Amerika dibiarin gagal bayar untuk saat Default ini gitu ya. seperti itu sih. Iya. Berarti sudah cukup price in ya di market dengan kejadian apa kenaikan plafon utang itu ya. Tinggal nanti kita lihat ini budget cut-nya ini 4,8 triliun ini sesignifikan apa terhadap neraca Fed-nya juga gitu kan. Karena mereka kan menaikkan debt ceiling-nya 1,4 triliun dengan budget cut 4,8. Nah, kita lihat nih implementasinya apakah ini cuma hanya untuk meloloskan pelonggaran debt ceiling atau seperti apa. Karena yang aneh sih menurut saya semua di-cut kecuali budget untuk militer and defense ya. Masih. Itu tetap naik. Betul. Oke, kalau US debt ceiling naik, berarti kan porsi hutang Amerika tuh bisa bertambah ya kok. Kemudian itu efeknya gimana sih kalau terhadap suku bunga di Amerika Serikat sendiri? Padahal kan ekspektasi pasar kan berharapnya suku bunga Amerika segera diturunkan gitu ya. Iya. Yang penting kita ketahui kalau memang budget cut-nya ini memang benar-benar gede ke social welfare, itu kan artinya banyak orang di sana yang akan mengalami penurunan daya beli yang selama ini mengandalkan bansos ya. Terus medical expense apa segala ini kan pasti otomatis juga ketika negara cut budget berarti kan ada income dari masyarakat yang awalnya udah di cover oleh negara jadinya mereka keluar untuk medical expense seperti itu kan. Nah ini kan secara nggak langsung juga akan menekan inflasi bagi saya. Jadi kali ini asal cut budgetnya betul, inflasinya belum tentu terbang. Walaupun mereka menaikkan debt ceiling, nambah utang, ada duit masuk. Nah, ketika duit yang dicetak ini nanti masuk, ini kan sebagian besar juga untuk bayar bunga juga kan. Nah, sisanya ini untuk apa nih, gitu kan? Sesignifikan apa mereka menyalurkan 1,4 triliun akhir hasil dari pelonggaran debt ceiling ini dibandingkan dengan cut budgetnya.
trade off-nya seperti apa. Ini yang kita lihat. Jadi nggak bisa sesimpel itu sih. Oh, kalau ini naikin plafon, berarti ini QE. Berarti QE inflasi naik lagi, terbang lagi. Berarti suku bunga naik lagi. Belum tentu juga. Seperti itu sih. Karena ya kuncinya di cut budgetnya. Iya, sorry kok. Kalau misalnya kita lihat dari global, nanti mungkin bakalan bahas lebih dalam lagi. Kalau dari antisipasi dari domestik sendiri, kok ini tanggal 5 bakalan ARB 15%, kira-kira gimana kok? Kalau saya sendiri, saya happy ya kalau misalkan ARB itu pelan-pelan dibuka simetris. Karena gini, mungkin Sabrina kan sering berhubungan sama fund juga ya. Fund itu punya overhang satu loh. Mereka mau masuk gede ke satu emiten, mereka itu khawatir nggak bisa keluar. Karena apa? Ketika mereka masuk gede, mereka mau keluar, kena 7%. Besok mau keluar lagi udah gap down gitu kan. Udah kalah cepat sama retail kakap di broker-broker yang kencang gitu kan. Yes. Akhirnya gap down mereka nggak bisa buang barang atau buang dengan lebih murah lagi. Dan belum tentu juga itu habis gitu kan. Bisa juga mereka malah dihabisin retail, diganjel, mereka akhirnya harus buangnya lebih bawah lagi gitu kan. Beda halnya dengan ARB kalau udah simetris. Itu nggak akan bisa dimainin seperti itu mekanisme pasar. Mereka mau buang, buang aja. Mereka mau ambil, ambil aja. Dan ketika ARB ini udah menuju simetris, itu artinya apa? Support dan resisten itu akan lebih gampang tercapai. Terutama support. Jadi orang untuk menuju area beli itu nggak perlu menunggu berhari-hari kayak sekarang. Betul. Dan market pun akan begitu sudah sampai area beli, orang begitu masuk, ya itu bisa langsung perlawanan instan untuk tekanan jual gitu kan. Nah kalau sekarang kita lihat dengan ARB yang nggak simetris, akhirnya apa? Flow-nya cuma ke big banks. Karena cuma big bank yang bisa menampung flow asing segitu gede. Kalau flow asing segitu gede masuk ke non big banks, ambiar mereka begitu mau exit nggak bisa exit. Nah mungkin kalau dibilang kok value transaksi di bursa yang sempat sempat sepi gitu ya kok ya, dengan akhirnya di jam perdagangan ditambah, sebenarnya mungkin yang bakalan lebih efektif justru ARB simetris kali ya kok ya. Setuju. Karena jam perdagangan itu prinsipnya gini, mau dibuat 24 jam pun kalau nggak ada duitnya udah kering ya kering gitu kan. Jadi kan memang prinsipnya kenapa sepi ya karena likuiditasnya udah terbatas. Nggak usah dipaksain buka sampai jam berapapun ya memang segitu size-nya. Terbukti dari jam 3 dimunutin jam 4 ya size-nya tetap 8T gitu kan. Benar. Ya memang segitu doang gitu size-nya. Karena apa ya udah kadang ada yang mentok kena ARB, udah nggak bisa cuci barang, fund juga udah nggak concern untuk kolek barang walaupun dipanjangin sampai sejam juga nggak ngefek gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi menurut saya kalau mau rame ya memang ARB simetris. Yes. Gitu. Ada yang menambahkan rame lagi kalau kode broker dibuka sih gitu. Nggak ngefek. Nggak ngefek ya. Nggak ngefek. Sekarang sorry to say ya, berapa banyak sih pemain gede yang liatin kode broker? Mungkin lebih ke price action ya kali kok. Iya. Jadi nggak peduli siapa yang buang ya buang gitu kan. Dan memang kenyataannya kode broker di Amerika juga nggak kelihatan kan. Iya sih. Dan value-nya tetap gede karena apa ya memang likuiditasnya ada. Seperti itu. Kalau dilihat kan saat ini apa namanya terjadi ya, kita udah tahu lah, kita terjadi yang namanya sell off di komoditas nih kok, khususnya di sektor batu bara gitu ya. Nah itu kira-kira bottoming-nya tuh gimana nih? Banyak soalnya ya banyak paling gampang gitu, gimana nih? Banyak yang nyangkut ya di atas. Jadi gini, paling gampang ya. Mungkin saya dulu pernah bahas waktu sebelum dividen ITMG, saya itu pernah bahas. Orang itu selalu berharap, oke, ITMG IPS 16.000. Oh, berarti dividennya total nih dari interim sama total itu kan totalnya 10.000 lebih ya. Wah, ini berarti bagus dong kalau harga 40.000 murah nih. Ini berarti PI nggak sampai 3 gitu kan. Mereka lupa bahwa IPS itu kan dari kinerja masa lalu. Sedangkan kalau kita beli saat ini kan mengekspektasikan untuk kinerja masa depan. Dan kita semua tahu namanya batu bara itu cyclical. Nggak ada
namanya naik terus. Habis naik ya pasti turun. Dan memang expected Q1 tahun ini turun. Walaupun penurunannya saya expect bottom di 160 atau 180. Ternyata pecah juga gitu kan. Sampai ke 140. Nah, kalau ditanya, ini penurunannya sampai berapa? Saya nunggu batu bara ini sideways dulu. Setelah batu bara ini sideways, kita tahu bahwa batu bara ini udah ada average new price-nya, equilibrium yang baru dari batu bara, kita bisa forward looking gitu kan. Oke, dengan price katakanlah average 150, berarti ASP untuk ITMG kemungkinan berapa? Oh, kemungkinan berarti ITMG mungkin sekitar 120 gitu kan, 130 atau mungkin 140. Oh, oke. Berarti kalau kemarin IPS 16.000 itu dari ASP sekitar 220-an, berarti kalau kepotong 100 poin, kira-kira IPS-nya berapa? Dengan fixed cost yang ada ya mungkin sisa 8.000, 9.000. Nah, dari situ kan kita bisa evaluate nih. Kalau harganya sekarang 23.000, berarti kan dia PI-nya berapa? Kalau kita forward looking IPS-nya 8.000. Oh, berarti PI 3, nggak sampai PI 3 gitu kan kalau dengan harga sekarang. Oh ya udah, berarti cukup menarik. Nah, ini sebetulnya yang ditunggu oleh semua orang. Kapan call ini bottoming? Kapan call ini bisa membuat base sehingga bisa menghitung expected ASP dari masing-masing emiten sehingga bisa ngitung expected EPS dari masing-masing emiten sehingga kita bisa evaluate forward lookingnya gimana, forward PE-nya gimana, seperti itu kan. Baru bisa tahu barang ini murah atau enggak dari situ. Kalau sekarang ya kita cuma bayang-bayangan aja ini kira-kira seperti apa gitu kan. Karena belum tahu ASP-nya seperti apa gitu. Oke, tapi kalau bicara terkait dengan first Q 2023 yang mungkin tadi kan Ko Bernard mention ya, misalnya range-nya 140 sampai 180 terus tapi kan pecah juga nih buat harga call ya Ko ya. Tapi kan baru aja nih Ko kayak kinerjanya Harum baru rilis dan kelihatannya sih not bad ya Ko. Gini, Harum itu kan kita perlu ingat ya ini hybrid nggak murni coal. Iya kan? Terus yang perlu kita ingat lagi, ini yang paling terpukul itu adalah coal yang punya high calorie. Kenapa? Which is ITMG. Apa? ITMG, Adaro sebagian ya. Terus ya Bayan, tapi Bayan outlier lah, kita nggak bahas Bayan gitu kan. Nah, kenapa kok yang kalori tinggi yang hit the most gitu kan? Karena kita tahu yang paling nikmati kenaikan harga kemarin itu yang kalori tinggi, yang kalori rendah, suplainya PLN kok, suplainya lokal kok, dengan harga aman. ASP yang harganya nggak beda jauh, gitu loh. Jadi katakanlah simple deh, Bumi Resources itu mau sampai harga batu bara 400, ASP mereka mentok 120. PTBA, ASP mereka di berapa? 120 gitu kan. Walaupun coal-nya sampai 400. Nah, kalau coal-nya turun sampai 160 katakanlah 140 gitu. Mungkin ASP mereka 100, 110. Bandingin sama ITMG yang ketika coal 400 ASP-nya mereka bisa 200 lebih, dengan coal yang harga sekarang ASP-nya mereka bisa turun separuh gitu kan. Ini kan kerasa banget gitu kan. Jadi ya itu kenapa kalau yang kalori tinggi pasti yang lebih suffer ya dalam kondisi sekarang. Makanya dari awal tahun saya ngomong kalau memang kalian ingin spek masalah coal, jangan cari yang high kalori lagi. High kalori itu udah the end. Itu kemarin waktu coal naik kenceng cari yang paling high kalori, itu pasti yang paling high margin. Ketika coalnya turun, cari yang supply ke PLN paling gede. Itu yang pasti nggak akan gerak. Karena mereka, ya kita tahu harga jual ke PLN udah di cap gitu kan. PTBA, jualan ke PLN ya naik turun mati hidup ya segitu gitu kan. Kayak gitu. Jadi secara result mungkin akan lebih stabil. Dan kita juga tahu PTBA waktu coal 400 resultnya ya gitu-gitu doang, B doang gitu kan. Nah, ketika sekarang coal turun, result yang B itu jadi luar biasa gitu kan. Ya, PTBA turun tapi in percentage bandingin sama ITMG, bandingin sama Adaro, jauh. Kita ngomong relative valuation ya. Adaro udah terkoreksi separuh dari tertinggi. ITMG udah koreksi hampir separuh dari tertinggi. PTBA belum. Apakah akan menuju ke sana kok?
menurutku sih simple ya. Result nanti yang bicara. Hmm. Ya kan? Kalau memang Sih. dari apa yang kita ekspektasikan ini bahwa mereka bisa punya result yang lebih resilient dibandingkan dengan yang high kalori, ya harusnya mereka bisa lebih kuat ya. Karena kan pasti kita ngitungnya forward PE kan, kembali lagi. Ini Earning-nya kebetulan. mereka berapa, EPS-nya mereka berapa. Dengan harga sekarang mereka layak nggak di value dibandingkan dengan Adaro dan ITMG. Adaro dan ITMG misalkan PI-nya 2, sedangkan PTBA PI-nya setelah IPS-nya keluar ternyata Q2 jelek gitu kan. Ternyata setelah dihitung PI-nya 3, ya pasti koreksi lah. Orang kan pasti lebih pilih yang lebih murah kan. Kayak gitu. Semua kan relative valuation. Kayak gitu. Mungkin berarti bisa disimpulkan bahwa dari sektor coal sendiri, Kobernat kita kalau compare dengan peers-nya, Kobernat lebih confident sama PTBA lah, lebih nggak buruk yang lain gitu. Atau gimana, harusnya secara logika dia akan bisa mempertahankan resultnya karena supply-nya ke PLN ya gitu-gitu doang, harganya nggak naik nggak turun ya, kurang lebih harganya stabil. Dan masalah BLU Q2 akhir Q3 awal itu udah mulai disalurkan kalau jadi. Nah ini kan kita nggak tahu nih mekanisme penyampaian BLU-nya seperti apa, benar-benar sampai nggak BLU-nya, atau jangan-jangan nanti kayak subsidi minyak goreng yang disuruh jual di harga 16.000, ternyata produsennya nggak ada yang bisa reimburse gitu kan. Nah, tapi bedanya gini, kalau minyak goreng ini kan budget baru nih, budget subsidi baru. Tapi kalau BLU ini kan sebetulnya tanggung renteng dari royalti yang akhirnya di cashback-kan ke pemberi supply terbanyak ke PLN gitu kan. Kok kalau misalnya Adaro gimana kok? Karena ada banyak juga yang tanya nih, kalau Adaro gimana nih? Adaro ya kalau secara teknikal 1.600 1.800 ya. Itu ya. Kalau secara teknikal sih pedih ya. Agak pedih ya kok ya. Iya, cuma kan kita tahu kalau koreksi udah sedalam ini, udah jenuh jual, ya bisa jadi ada V-shape recovery. Atau mungkin ya at least nggak naik tapi udah nggak turun gitu kan. Ya kita nggak tahu gitu kan momentumnya sampai di mana. Yang penting amati aja dari volume. Kalau volumenya udah semakin tipis, ya itu berarti bottom udah semakin dekat. Ini Adaro kebetulan ada MA 200 weekly nih kok di area 2000. Kira-kira bisa masuk. Gini, kalau kita ngelihat kesempatannya ini, kita ngelihat coal ini juga kan koreksinya udah luar biasa nih, ya kan? Nah, harapan saya sih coal dalam tengah-tengah bulan ini harusnya udah kelihatan sideways-nya lah, ya kan? Kalau kita udah kelihatan sideways-nya ya bisa jadi teknikalnya mendukung untuk ya kayak ada mantul di MA 200. Terus tadi juga PTBA kan mantul dari 2840 tuh. Betul. Itu angka togel yang akhirnya nggak jebol tuh. Tadi aku udah siap cut loss tuh. Udah masuk area. Ada 200 weekly juga kok. Yes. 2840 itu angka togel keramatnya dia. Betul. Kayak gitu. Dan ternyata tadi mantul, jadi nggak jadi cut loss gitu kan. Adaro juga kalau 2000 pecah sih kayaknya 1.600 terbuka lebar tuh. Aduh. Ini ya kayak. Karena dilihat TMG juga udah hampir kayak gitu ya. Diskon. Benar. Ya kembali lagi, kita nggak bisa ngomong ini diskon sampai kita tahu bottom call-nya di mana. Jadi kita bisa evaluate EPS-nya kira-kira berapa, forward PE-nya kira-kira berapa kan gitu kan. Kayak gitu. Karena kalau sekarang kita hitung, oh ya sekarang murah sih kalau misalkan mereka ASP-nya sekitar 150 kayak ITMG. Kalau mereka ASP di 150-160, EPS itu hitungan saya sekitar 10.000. Kalau EPS-nya 10.000 ya berarti 23.000, 22.000 PI 2,2 loh. Murah dong. Tapi kan kita nggak tahu ini udah bottom nggak. Bisa nggak mereka dapat ASP 150? Iya. Kalau ternyata mereka bisa dapat ASP 150 ya berarti nggak PI 2,2 juga kan. Sama kayak Adaro nanti. Yes. Dan Adaro ini ada kelemahan satu. Apa tuh kok? Dia ini kan lagi ekspansi gede-gedean. Ya. Duitnya kan kesedot untuk ADMR. Nah, wajarnya itu orang bisa valuasi batu bara dengan PI yang lebih tinggi kalau
dia punya dividen payout yang bagus. Hmm. Nah, kalau dividen payout-nya aja cuma 35%, 40%, ya berat ya untuk level Adaro ya, untuk berkompetisi dengan ITMJ, Ya, untuk berkompetisi dengan PTBA, seperti itu. oke. Seperti Saya itu sih sih Pak, menurut saya. mewakilkan netizen sih yang juga sedih punya Adaro ya. Feel relate ya, Ci ya? Kan langsung aja Cici Zap yang sedih punya Adaro. Kalian juga punya pasti nih ya. Tapi jangan salah, Cizap dulu udah cuan Adaro gila-gilaan ya, Ci. Makanya kita nih udah cuan gila-gilaan dari Adaro nih, udah kamsya-kamsya kok. Nah, next Vin, ada pertanyaan apa Vin? Mungkin tadi sempat nyinggung ADMR ya. Tapi ini kok Bernatnya muter-muter nih. Nah, mungkin sinyalnya lagi nggak bagus ya. Oke, kita tunggu aja ya, Ci. Mm-mm. Di tempat Cici juga Tes, muter-muter ya? tes, Oke. udah. Aman. Oke, udah. Nah, Udah kok. Udah. Ya. Oke, tadi sempat nyinggung ADMR nih kok. Kalau kita lihat juga ADMR juga kan dia secara bisnis dia coking coal ya, lebih coking coal, dan dia ada sentimen dia bangun smelter aluminium gitu-gitu. Nah, tapi dari secara price juga ternyata di sell off juga gitu. Bahkan sampai ke level 700-an. Itu gimana kok? Oke, ADMR ini analisa saya simple. Market cap ADMR itu berapa persen Adaro? Wah, saya lupa nih. ADMR. Posisi saat ini. Ayo dihitung bareng. Market cap ADMR dibandingkan Adaro. Market cap. Bentar, buka RTI dulu. ADMR market cap 31T. Adaro? Adaro 66T. 66T. Ya, Anggap aja 1:2 ya. Nah, 1:2. produksi met coal ADMR itu dan semua coal ADMR itu 10% dari Adaro. Produksinya nih. Katakanlah harga met coal 2 kali dari thermal coal. Katakanlah 2 kali. Berarti harusnya value ADMR itu kan 20% dari Adaro kalau kita cuma nilai dari coal-nya aja nih. Ya. Oke, mereka punya future project aluminium. Ada valuasi yang bisa membuat mereka valuasi di atas coal. Tapi itu kan nanti. By 2025, aluminiumnya baru selesai 50% capacity. Ya kan? Dan itu semua udah tercermin dalam premium yang sekarang, sehingga mereka harganya 1:2 dengan Adaro. Jadi menurutku ya, kalau Adaronya terkoreksi dalam, ya ADMR pasti keseret. Karena kembali lagi, semua ini kan masalah relative valuation ya. Kita nggak bisa ngomong coking coal ini mahal. Ya coking coal mau semahal apa? Kita nggak bisa sisihkan juga bahwa semahal apapun coking coal, itu produksinya ADMR masih kecil, 10% dari Adaro. Kecuali harganya coking coal bisa 5 kali lipat dari thermal coal, mungkin ADMR bisa rally gitu kan. Tapi karena harganya juga nggak sampai 2 kali lipat dengan volume yang juga cuma 10% dari Adaro, kalau Adaronya turun ya, normally ADMR-nya pasti menyesuaikan. Seperti itu. Semua kembali lagi lah. Smart money ini kan pasti cari barang termurah. Kayak gitu. Nggak serta-merta yang kemarin harga 3.000 sekarang 700 jadi murah. Karena kita juga tahu ternyata yang lain cenderung lebih murah gitu kan. Ternyata waktu 3.000 dia bukannya murah, tapi dia terlalu mahal. Ternyata yang harga sekarang ini juga bukan murah, tapi fair price gitu kan. Nah ini yang kita harus sadar gitu kan. Betul. Kayak gitu sih. Kok mungkin bicara dikit ke komoditi yang lain, misalnya kayak gold gitu, kok ada Antam, ada MDKA. Yes. Kita lihat kayak MDKA itu kan baru aja nih IPO-in dia punya anak usaha, mirip lah Adaro punya ADMR gitu ya kok. Kira-kira kalau view-nya nih terkait MDKA dan MBMA, karena kita lihat MBMA sebenarnya harganya juga nggak kemana ya, kalau misalnya dari sisi IPO dibilang drop dari harga IPO juga enggak, tapi terbang tinggi juga kan, so far masih ya bisa dibilang
dijaga dengan baik lah gitu di harga yang saat ini gitu. Kira-kira gimana kok view-nya? Ya, itu sih kalau bagi saya ini mirip kayak bootstrap-nya Goto ya. Selama dananya masih ada di anak usahanya MDKA untuk bootstrap si MBMA, ya dia nggak akan turun. Tapi kalau begitu bootstrap-nya habis ya sama aja nih. Karena apa? Prinsipnya satu, MBMA ini kan juga Merdeka Battery dan nikel-nikel yang terkait untuk supply chain dari battery juga kan. Sedangkan kita tahu ini semua masih on progress. Barang-barang on progress gini bisa dapat flow kalau uang murah. Orang berani spek. Kalau uang mahal, orang picky. Ngapain aku masih pilih yang spek kalau ada auto yang resultnya bagus, valuasinya murah gitu kan. Walaupun nggak apple to apple gitu kan. Ya kembali lagi, kita ini kan duit ini kan selalu mencari return yang optimum dengan risk yang minimum gitu kan. Jadi ya pasti di trade off-nya sama valuasi barang-barang lain. Nah, selama mereka bisa menjaga bootstrap-nya mereka sampai katakanlah ada angin lagi, sampai nanti katakanlah BI rate nurunin suku bunga, orang udah mulai berani spekulasi lagi, ya itu oke. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, liquidity-nya ketat ya, uang yang ada ini kan pasti milih-milih barang kan. Yes. Kayak gitu sih. Sama dengan sektor digital gitu kayak dengan kondisi dengan kondisi uang mahal saat ini ya orang nggak mungkin spek lagi ke hal yang masih ongoing ya kok. Benar kasarannya seperti itulah ya. Kalau memang digitalnya udah istilahnya too cheap to ignore ya, contoh lah kita ngomong ASA antara aja. Kenapa di 600-700 saya selalu call buy? Karena satu, bisnisnya real, udah ada, udah settle, result udah ada, market share-nya gede. Dan kemungkinan dia jadi survivor itu gede. Yes. Jadi spekulasinya nggak terlalu gede dong. Makanya flow juga masuk ke sana gitu kan. Nah, ini sebetulnya yang kita lihat pattern-nya itu satu. Terhadap semua emiten-emiten yang kita ngomong, tech lah, emiten-emiten yang masih bangun pabrik model ADM, RMBMA, ya begitu mereka dapat flow, saya yakin itu terbangnya juga nggak akan main-main. Nggak cuma berharap bagger satu aja, mungkin itu bagger lebih dari 2 juga bisa gitu kan. Tapi ya harus sabar, sampai momen itu tiba harus sabar. Jadi kita nunggu flow, paling benar tuh nunggu semua flow lah. Dari ujungnya tuh saya flow ya kok yang paling penting ya. Mau story bagus kalau flow kok. Kasarannya gini, Sabrina punya produk nih, produknya bagus banget. Sabrina punya restoran, makanannya enak banget. Kalau nggak ada orang tahu kalau makanannya enak, dia nggak bisa juga gitu kan. Orang tahu makanannya enak, tapi nggak bisa beli, sama aja gitu kan. Intinya kan satu, barang bagus itu harus di-acknowledge orang dan harus bisa dibeli orang. Kalau nggak di-acknowledge, orang nggak tahu barang bagus ya, dia akan tetap murah gitu kan. Contoh auto, berapa tahun dia di bawah? Karena orang nggak tahu dia bagus. Nggak pernah ada IR yang keliling, nggak pernah ada yang menyampaikan, nggak ada likuiditas gitu kan. Jadi ya semua itu harus simultan. Ada flow doang, tapi nggak dibarengi dengan fundamental. Ya kayak tek-tek kemarin tahun 2021. Begitu flow-nya hilang, kayak jungkir balik. Iya, jungkir balik semua. Gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya yang menahan untuk flow keluar secara masif ya apa? Fundamentalnya. Yes. Oke. Jadi kalau nanti di second half kira-kira sektor apa nih kalau saat ini kan yang lagi naik kan bukan komoditas tapi kayak consumer, retail. Itu kalau masih ingat dari kita live mungkin dari akhir tahun, saya selalu ngomongnya consumer retail. Itu udah pasti jalan. Karena apa? Ketika komoditas slow down, itu kan pasti consumer marginnya tebel, itu satu. Yes. Dan yang kedua, ketika komoditasnya slow down, ini ya memang waktunya retail secara cyclical jalan gitu kan. Memang rotasinya ke sana. Dan kita tahu
kalau kita bandingin kita punya consumer dan retail, ke market yang katakanlah sejenis dengan kita, tapi udah rally duluan, India, consumer sama retail kita jadi kelihatan murah gitu loh. Kayak gitu. Jadi yang selama ini nggak bisa, gimana? Apa mungkin lebih karena ya orang kan selalu bilang kan, udah mau pemilu pasti consumer yang jalan. Sebetulnya sih aku lebih karena tesis era inflasi ya. Tahu nggak kenapa selama ini consumer kita babak belur? Mereka nggak pernah bisa pass on harga. Mereka nggak bisa naikin harga. Mereka tidak ada alasan untuk menaikkan harga di era deflasi itu. Jadi marginnya terus-terusan kegerus. Nah, ketika era inflasi, naikin harga wajar dong. Nah, dengan mereka naikin harga waktu kemarin komoditas naik dan sekarang komoditasnya turun, harganya nggak turun. Yes. Nah, itu yang ditunggu-tunggu sama mereka itu. Era-era untuk menaikkan harga dan kemarin begitu, oh ya ini inflasi kencang bla bla bla. Ya selama bukan hyperinflation sih pasti konsumernya bisa main. Kayak gitu. Dan kayaknya purchasing power-nya juga udah mulai kelihatan lah ya kok. Ya, betul. Efek dari komoditas juga kan pasti menimbulkan kenaikan purchasing power kan. Walaupun nggak merata ya. Bagaimana Karena di Indonesia komoditas ini memberikan K-shaped recovery. Yang kaya tambah kaya, yang menengah bawah, yang nggak tersentuh komoditas ya semakin ketekan dari inflasi gitu. Kayak gitu. Bagaimana dengan sektor properti nih kok? Kita lihat juga akhir-akhir ini kan sempat dapat flow ya, tapi baru mandek nih. Iya. Gitu. Ya. Kalau menurut saya kemarin flow yang awal itu flow dari retail. Fund ini sampai sekarang menurut saya belum ambil posisi di properti nih. Tinggal tunggu kapan mereka bisa nangkep bahwa properti ini memang udah murah too cheap juga to ya. Ignore, gitu kan? Too cheap to ignore. Jadi ketika flow dari fund ini masuk, ya trio properti yang gede itu pasti geraknya gampang tuh. CTRA, BSD, SMRA itu kan kalau beli mereka pasti bucket, nggak mungkin satu-satu karena kalau satu-satu nggak cukup market cap-nya gitu kan. Direbutin sama fund gitu kan. Mereka pasti belinya bucket. Nah itu pasti menarik sekali. Dan saya juga punya satu bank yang proksinya properti yang sekarang masih jarang dilirik orang, masih murah karena mereka punya kenapa? BTN kok. Iya, BTN. BTN yang paling properti Iya. ya. Iya, itu bank proxy properti loh. Dan orang nggak banyak yang menangkap hal itu. Oke lah, dia memang suffer. Tahun lalu result jelek gitu kan. Karena apa ya, banyak orang restructuring, apa segala, NPL naik gitu. Ya itu nggak usah dipertanyakan lah. Karena dia proxy properti, begitu propertinya banyak collapse dan banyak restructuring, yang pasti kepukul pertama BTN. Tapi dengan dia kondisi udah low base, harga di bawah, ketika propertinya rally, yang pertama kali menikmati juga siapa? BTN. Seperti itu. Ya, itu sih menurut saya bank yang cukup gede dan masih murah. Ya. Nah, aku juga sendiri sempat beberapa kali lihat dan ngikutin rekomendasi Kobernat juga ya untuk SMRA, kemudian BSDE, BBTN juga sempat waktu itu. Jadi kalau bagi teman-teman nih penasaran insight-nya Kobernat tentang apa sektor apa ini yang lagi manggung atau saham-saham apa, stock picks gitu, teman-teman bisa join di grupnya Warga 88 ya kok. Betul. Iya. Linknya ada nggak sih untuk ini ya, join grupnya Kobernat? Bentar ya, nanti Cici share, Cici pin ya di ini di IG Live ini ya. Tinggal isi aja e-formnya, tinggal habis isi kontak saya Japri, kasih KTP dan alamat email untuk konfirmasi, dan minimal RDN cuma 50 juta. Ini sih kalau di Cipta Dana kelas cumi-cumi nih kalau Cipta Dana nih. Ya dari situ kita bisa dapat insight bareng dari tim-tim Cipta Dana, tim Blue Chip. Ya kita sharing insight lah ya. Ya, betul. Ya. Oke, kemudian kita ke next. Mungkin ke apa nih sentimen selanjutnya nih kok di semester 2 kira-kira apa yang
bisa membuat saham atau ISG itu kembali bergairah gitu. Karena sempat terakhir-terakhir juga ya minim sentimen, kemudian apa namanya dari flow juga nggak ada, lebih concentrated gitu flow-nya. Iya, kalau saya pikir itu satu ya, government spending ini kayaknya kecekek banget tahun ini. Hmm. Hmm. Nah, kuncinya itu satu. Ini kan mau tahun pemilu ya. Kalau cuma mengharapkan wildcard dari duit pemilu untuk muter, tapi government-nya juga masih maju mundur ya untuk spending karena mereka mau main aman menjelang pemilu. Ini yang jadi overhang berikutnya nih. Karena government spending ini kan penting ya untuk menggulirkan bola perekonomian ya. Kalau kita ngomong dari sektor swastanya aja udah batuk-batuk meriang, government-nya nggak mau spending, mampet lah semua. Nah, ketika ekonominya mampet, gimana fan asing mau masuk, gimana kita mau dapat flow gitu kan. Tapi one things to see ya, ketika Q1 kita punya coal, itu koreksi udah sampai di 160-180, surprisingly GDP kita masih di atas konsensus. Dan kita punya neraca perdagangan surplus terus. Seperti itu. Jadi, ini yang faktor yang membuat kita dapat flow. Berikutnya apa? Kondisi pembuktian bahwa tanpa harga batu bara di atas 200 pun Indonesia layak diinvest. Indonesia tetap surplus, Indonesia punya growth masih bisa di atas konsensus. Itu yang penting. Ya, so far kita lihat juga kan data-data makroekonomi Indonesia, terutama kayak GDP, itu konsisten ya di atas 5% ya. Dan Betul, ini betul. mengindikasikan Indonesia tuh sebenarnya stabil gitu ya, Bang. Betul. Cuman ya kemarin Cuma efek GDP dari mau di atas 5% ini dengan government spending yang minim, apalagi kalau government-nya mau spending. Kan komponen GDP kan kita tahu, konsumsi dalam negerinya agak turun gitu kan. Bahkan kemarin waktu hari raya pun sampai inflasinya nggak terlalu gerak gitu kan. Nah, sekarang kita juga tahu kita masih net ekspor dari komoditas walaupun komoditasnya udah koreksi. Ya, investment kita banjir investment untuk real sektor ya. Sisa apa yang perlu digenjot? Ya dari government spending. Jadi dari 4 komponen GDP ini yang menurut saya yang bisa mentoleransi konsumsi yang turun karena naiknya inflasi ya government spending yang bisa untuk balancing gitu kan. Oke. Seperti itu. kalau dengan sektor rokok gimana kok? Kita kan mau tahun pemilu juga biasa sektor rokok ya Iya, ada kecipratan lah ya dari iya, sisi iya. spending. Saya itu rokok terus terang yang saya confident itu cuma HMSP. Karena bagi saya dia satu-satunya yang udah punya rokok elektrik yang penetrasinya bagus. Jadi dia Hmm. ada kemungkinan bisa mempertahankan market share-nya dia, gitu kan. Nah, yang saya miss out itu satu, rokok murahnya saya miss out. Bismillah. Win. Ya, cuma bagi saya, Wim, ya saya lebih milih HMSP sih. Dengan fundamental yang ada dan dengan harga di 940-an itu menarik sih. Seperti itu. 980-an ya, betul. Nggak gudang garam. 940. Nggak gudang garam kok. Gudang garam belum punya produk alternatif ya dari rokok konvensional ya. Kan kita harus forward looking nih ceritanya nih. Kalau Yes. rokok terus-terusan dicekek masalah cukai, nah mereka kan harus punya rokok alternatif yang walaupun dikenakan cukai, tapi orang tetap mau beli gitu kan, walaupun mahal. Ya berarti harus ada gimmick dong. Produk yang ada gimmick apa ya? Rokok elektrik lah. Yes. Dan rokok elektrik ini penetrasinya masih kecil, jadi growth-nya bisa eksponensial. Kalau kita ngomong rokok konvensional kan, ya Udah mature. penetrasi rokok konvensional, iya udah mature, udah nggak bisa berharap growth secara volume. Tapi kalau rokok elektrik kita masih bisa berharap growth secara volume. Dan ini bisa ditangkap oleh HMSP, belum bisa ditangkap oleh gudang garam. I see. Seperti Oke. itu sih. Bicara terkait
dengan IPO nih kok di bulan Mei apa April kan banyak tuh lumayan IPO-IPO yang bisa bilang banyaklah orang meraih cuans ya dari IPO-IPO tersebut gitu kok. Kita lihat Mei lumayan market drop signifikan lah. Nah, kira-kira nih di bulan Juni kok, hawa-hawanya kan banyak juga nih beberapa company yang udah mulai IPO ya. Kalau kita lihat emiten-emitennya mungkin, Vin, ada apa aja ya? Hari ini yang paling dekat ada VKTR mungkin ya, yang paling fenomenal juga. Nah, terus ada Kemudian lain? sisanya, bentar aku cek, kayak perusahaan snack ya, seingat aku ada Maxi, ada Kelas, kemudian ada Ralph, RELF. Kira-kira Ya, ada nggak kok jadi pantauan Kobernat mungkin? saya sih pantauan sampai Juli cuma 2. VKTR, Aman Mineral. Oh, aman Aman. ya. Iya, cuma 2 itu aja. Yang lainnya saya nggak terlalu confident. Jadi daripada doing unnecessary risk, ya mendingan kita batal cuan daripada rugi gitu kan. I see. PKTR menurut saya menarik ya, karena apa? Itu ownernya nggak pernah kekurangan cara untuk membuat market rame ya. Jadi ya harusnya sih cukup bisa diandalkan lah. Oke, jadi Dan dari beberapa IPO di bulan Juni ini yang bakalan beredar nih, Kobernat lebih apa condong ke FKTR ya. Mungkin maksudnya ya teman-teman harus tetap baca lah ya benar, prospektus dan benar. lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari insight Kobernat sendiri, Ya kalau VKTR sih kita ngomong ya ini bangsatmologinya gede lah ya. Kalau mau yang lebih cerita perusahaan, cerita fundamental ya Aman Mineral oke. Karena kan dia termasuk produsen koper yang cukup gede ya di Indonesia. Walaupun sekilas saya dengar dari apa ya datanya Mansek waktu mereka jual Aman Mineral ini punya satu overhang, salah satu tambang mereka ini banjir gede. oke. Jadi pasti result di 2023 ini kurang bagus. Nah, tapi bagi saya dengan result yang kurang bagus ini, ketika beres semua dan tahun depan mereka juga smelternya beres dan bisa ekspor di kala ada copper ban, ya itu jadi low base yang bisa jadi potential growth. Kayak Oke. gitu Dan sih. dan itu jadwalnya kira-kira di Juli ya kok ya kalau amannya. Juni akhir ya Juni masalah akhir. building ya. Iya, I see. Juni akhir. Mansek Oke. sama UOB ya nggak salah. Mansek sama Yobi ya untuk aman ya. Iya, iya. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga nih kok dari apa dari teman-teman. Karena aku tadi pagi juga ada posting di my IG story. Kira-kira dari Kobernat nih outlook-nya Astra sama MPMX ada insight nggak? Oke, kalau Astra sih secara teknikal ya, yang penting dia nggak ditutup di bawah 6575 bagi saya ya hold aja sampai nanti dinaikin trailing stopnya pelan-pelan. Kalau memang udah kena trailing stop baru exit gitu kan. Nah, potensi Astra sendiri ini kan kalau kita ngomong ya penetrasinya juga mobil kan juga penetrasinya udah sebenarnya udah major juga kan. Cuma kan ada kemarin ada dividen jumbo karena apa? Salah satu sumbangsihnya tetap dari United Tractor. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong Astra ya growth ada, tapi ya udah terbatas menjelang jenuh ya growth-nya. Tapi dalam kondisi sekarang ya barang segede Astra di sektor otomotif ya belum ada pembandingnya gitu kan. Jadi ya masih proksi utama otomotif ya masih Astra gitu kan. Nah kalau kita ngomong MPMX, MPMX ini satu-satunya emiten yang saya merasa saya nggak perlu kasih stop loss. Oh, kenapa? Dia konsisten dengan dividen payout yang minimal 40-50%. Oke. Ya kan? Dengan dividen payout 40-50%, itu at least dividennya dia itu Rp80. Katakanlah dia pecah di bawah 1.000, itu udah 8%. Gitu kan? Jadi bagi saya semakin murah dia, dengan IPS-nya yang gampang diprediksi, ini bisnis bukan bisnis yang sophisticated nih. MPMX ini bisnis konvensional
brick and mortar yang gampang diprediksi secara EPS dan secara growth. Mm-mm. Sehingga dividen itu udah di depan mata, tinggal berapa mau dikasih payout gitu kan. Belum lagi dividen luar biasa yang biasanya tiap 3 tahun sekali. Yang biasanya nominalnya memang benar-benar luar biasa gitu kan. Ya, bagi saya sih MPMX ini bisa jadi saham dividen yang bisa di-keep ya. Oke, Gitu jadi sih. buat teman-teman yang memang ada, kan karena macam investor tuh beda-beda ya kalau tipe investor ya. Ada yang memang benar-benar seneng atau mungkin yang memang dividen play lah gitu. Jadi ya MPMX ini masuk ke kategori yang emang teman-teman yang memang kategori investor yang lebih senang ke dividennya kok. Benar. Karena apa? Bisnisnya gampang diprediksi, growth-nya gampang diprediksi, EPS gampang diprediksi, dan dividen payout-nya jelas. Tapi kalau dari sisi downside risk kok, kalau dari PMX ada nggak kok? Secara teknikal, kalau dia break 1000 paling ke 940. 940 itu critical number-nya dari MPMX kalau secara teknikal. Cuma kembali lagi, tanpa ada perubahan berarti dari fundamental MPMX, ketika 940 jebol katakanlah ke 700, itu dengan dia dividen payout 40% aja dapatnya 75-80 rupiah, 12%. Ya saya pasti beli sih. Kayak gitu. Jadi hitung-hitungannya gampang lah. Forward looking PE-nya bukan kayak batu bara. Batu bara kita forward looking-nya kan masih tergantung kepada harga batu baranya, karena batu bara kan price taker. Tapi kalau MPMX kan bukan price taker gitu kan. Tapi dia punya margin gampang diprediksi gitu kan. Sehingga EPS-nya juga gampang diprediksi karena volume growth-nya juga gampang diprediksi. Seperti itu sih. I see. Gimana, Pin? Ada pertanyaan? Mungkin dari ini aja sih, dari netizen kali ya. Yang tadi kan Cici kasih banyak pertanyaan tuh. Ya, ini udah cukup sih. Nah, mungkin tadi teman-teman juga udah banyak dengar ya insight-insight dari Ko Bernard. Kita sendiri juga sering dengar dan sangat details. Terus jadi kalau misalnya teman-teman ya balik lagi tadi mungkin kalau yang baru nonton, teman-teman bisa klik link atau mungkin cek di link yang udah kita pin. Kalau misalnya mau join di Warga 88, karena aku sendiri juga masuk ke grupnya Ko Bernard, dan Ko Bernard tuh tiap hari benar-benar aktif banget. Jadi kayak kalau kalian misalnya mau nanya, mau apa, Ko Bernard tuh benar-benar terbuka banget gitu. Jadi ya aku sih ngerasa ya benar-benar sangat membantu sekali lah gitu dari Ko Bernard gitu. Nah, ya mungkin intinya kita live trading bareng lah. Benar, gitu. Jadi kalau teman-teman mau nanya real time gitu di grup, aku lihat Ko Bernard tuh benar-benar sangat responsif banget lah gitu. Nah, kalau dari Medco kok, kira-kira arahnya mau kemana nih? Ada pertanyaan juga. Medco sih simpelnya dia secara teknikal ya, dia bullish divergence. Jadi kalau dia ngomong bagus ya bagus. Karena kemarin dia juga test break 860-nya ternyata false break dan dibalas dengan rebound gitu kan. Nah, kalau kita ngomong Medco secara fundamental, kita juga tahu dia ini bapaknya Aman Mineral. Dia punya saham 20% di Aman Mineral gitu kan. Kalau Aman Mineral ini IPO dengan valuasi katakanlah sesuai rencana nih, valuasi totalnya di 100T, berarti 20%-nya itu kan 20T ya. Nah, jadi kalau kita pakai cara valuasi kita pretelin satu-satu, itu valuasinya Aman Mineral sendiri itu sekarang udah setara dengan market cap-nya Medco. Jadi belum kita ngomong perusahaan minyak dia, perusahaan yang lain-lain. Jadi kalau secara valuasi ya murah gitu. Jadi secara teknikalnya mendukung, secara valuasi juga murah. Dan jangan lupa EPS dia juga walaupun kemarin resultnya kurang menggembirakan, agak turun Q1-nya gitu kan. Tapi itu overall risetnya bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi untuk walaupun Medco, harga oilnya udah turun gitu kan. Untuk Medco ini strateginya berarti buy on weakness aja ya kok? Boleh dekat-dekat 900, dekat-dekat 890 itu boleh tuh. Vin, tuh mungkin ada pertanyaan juga Vin dari itu. Oh, mungkin ada nanya tentang digital kok nih, ada yang mention WIRG kok. Kira-kira ada pandangan apa? Lama nih kita mungkin sempet WIRG nanti nunggu dia punya AI dulu biar bisa kayak Nvidia nanti. Wah,
Kalau kalau sampai WRG, kalau WRG punya AI nanti, tapi kayak Nvidia juga cuma jadi 2,5 kali lipat, nggak bisa balik BIP atas sih WRG tetap. Nggak, WRG ini tuh salah satu eh, tipe pembelajaran kita terhadap saham IPO yang booming tanpa pondasi yang kuat. Flow membuat harga naik, tapi flow tanpa fundamental yang kuat, ketika flow itu keluar, ya nggak ada yang nahan. Apa alasan orang untuk beli WIRG saat ini? Nggak ada. Karena kemarin mereka masuknya hanya murni karena price action. Ketika price-nya udah nggak action, ya semua sell off. Mau masuk lagi, nggak ada alasan. Seperti itu. Jadi ya harus ada satu alasan kenapa orang harus beli WIG. Entah WIG-nya dijual kayak, mungkin mau diambil Nvidia, mungkin mau bisnis AI kayak. Kayak gitu. Jadi ya fundamental itu harus melengkapi flow sih, supaya flow-nya itu sustain. Kalau nggak gitu pasti nanti jadinya terkesan seperti pump and dump. Meski Bagaimana? kalau Kayak gitu. meski kalau misalnya ada pandangan kayak oh ya saham digital atau misalnya kayak kita bicara tech company, startup dan lain sebagainya. Oh misalnya bottom line-nya negatif, tapi kalau ini so far bottom line-nya nggak negatif, kayaknya bukan jadi trigger juga ya kok ya. Mungkin ada hal lain yang Bottom line-nya nggak negatif, tapi seberapa positif bottom line-nya? Compare to market cap. Apakah bottom line 10 miliar itu bisa menjustifikasi market cap-nya dia yang sekian ratus miliar? Nah, kan komparasinya kan seperti itu kan. Apalagi kalau market cap-nya dia T. Kalau market cap-nya dia katakanlah 1T, income-nya dia cuma 10 miliar, ya itu nggak bisa jadi justifikasi juga gitu kan. Kayak gitu sih. Bagi saya seperti itu. Oke, I see. Ini kita 4 menit, bentar lagi mungkin mendekati waktu jam 9 ya. Betul. Mungkin dari boleh kok closing statement, atau mungkin Ko Bennett bilang, besok IHSG positif. Ya, Kalau ada bocoran stok nggak ada pick katalis. juga boleh kok. Bocoran stock pick ya, oke lah. Itu banyak dari tadi yang nanyain BRMS. BRMS itu teknikalnya ya belum terlalu bagus, tapi at least sudah mulai ada perlawanan. Kalau mau spec buy, yang penting stop loss 120, boleh dicoba. Gitu kan. Terus kalau mau stock pick yang lain, saya itu highly confidence ke BTN ya, entah kenapa ya. BBTN ya. Iya, saya itu kayaknya lagi on fire ke BBTN. Sama, ya mungkin kalau kita mau lihat sentimen dividen, PTBA kali ya, kan 15 Juni RUPS tuh. Betul. Dan saat Sama ini kayak juga Pegas. Benar, saat ini kan lagi pas habis pantulan dari MA 200 kan. Dan kalau kita lihat Pegas juga tadi habis mantul dari angka kritisnya dia, dan besok mau RUPS, itu mantulnya lumayan juga tuh. Kayak Pegas gitu. Jadi, BA ya. iya, Pegas sih tantangannya break di atas 14.30 nih. 14.20, 14.30 ini Pegas selalu false break. Tapi begitu dia bisa afirmasi breakout, itu kenceng. Pasti 1.600 tuh. Kayak gitu. Oke. Nah, itu ada pesan sponsor tuh. Yang Green Dari Energy. Ko Yosef ya? Green Energy, ya oke lah. Ini secara price action oke. Dan dua barang ini juga favorit fund kan. Fundamentalnya juga mendukung lah. Jadi oke lah, Kin sama Arto ini. Oke. Seperti itu. Kayaknya udah banyak banget yang Ko Bennett mention ya, beberapa company saham yang mungkin teman-teman bisa ini lagi, research lagi gitu. Kalau memang confident, boleh dipertimbangkan. Tetap ya, Betul. Kalau claim on. tetap do your own research. Do your own research. Yes. Ya, kalau teman-teman semua mau dapat jurnal dari Ko Bernard gitu ya, yang tiap pagi di-share,
itu kan isinya banyak saham tuh. Nah, bisa isi link itu, bisa daftar di bit.ly/Ciptanana Bernard 88 ya. Itu otomatis join di grup warga 88 ya kok. Selain Yes. jurnal, bisa konsultasi langsung, bisa ya istilahnya trading bareng gitu ya kok. Ya, at least kalau rugi ada yang nemenin gosip gitu kan, rugi bareng. Iya, sabar kalau masih sakit bareng. Iya. Takut bareng ya. Oke. Iya. Palingan gitu aja kali ya. Ini 1 menit nanti takut udah ini juga. Thank you so much ko Bernard, juga Kevin dari Ciptanana. Nanti kita bakalan ada live IG juga. Kita sering-sering lah live IG gitu karena kita pengen tahu juga insight-insight dari ko Bernard. Thank you ko. Thank you ko Bernard. Bye. Thank you. Bye. Selamat malam. Malam.